Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliza Nisha Putri dengan NIM A1J225045 dari Program Studi Sastra Indonesia dari kelas R003 Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah dipelajari dengan mata kuliah semantik. Yang pertama itu adalah materi yang saya pelajari yaitu tentang konsep dan dasar semantik. Konsep dan dasar semantik itu adalah sebenarnya merupakan teknisi yang mencakup pada studi tentang makna, istilah, dengan bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Dengan para ahli bahasa memberikan pengertian semantik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang tanda-tanda, makna, dan julukan dengan tanda-tanda linguistik atau dengan hal-hal yang dapat ditandai dengan adanya makna lain. Contohnya adalah kata Adi memakan masakan ibu. Ibu memasak untuk Andi. Kata memasak sebagai kata menjadi masakan sebagai objek yang hanya digabungkan dengan kata lainnya. Kemudian ada materi kedua yang berjudul pendekatan semantik, pendekatan referensi, pendekatan inisional, pendekatan bipolar, dan pendekatan kontekstual. Yang A itu ada pengertian pendekatan referensi. Dalam pendekatan referensi, makna diartikan sebagai label yang berada dalam konteks kesadaran manusia untuk menjangkau suatu dunia luar. Sebagai label atau julukan, makna itu hadir karena adanya kesadaran pengamatan terhadap fakta dan penarikan kesimpulan, yang seluruhnya berangsur secara subjektif. Terhadap julukan simbolik, kesadaran individual lebih lanjut memungkinkan penarikan kesimpulan untuk mengembangkan skema, konsep, kata-kata, maupun kesimpulan lainnya. Kemudian, yang B itu ada pengertian pendekatan inisional. Kelemahan dalam pendekatan referensi, selain telah disebutkan yang barusan, juga dikaitkan dengan masalah adanya pendeksional atau keberuntungannya pada wujud yang diacu oleh subjektivitas antara keberuntungan memberi julukan. Selain itu, skema konsep yang dianggap bersifat individual karena dalam dunia kita merupakan dunia yang satu jua, pada artinya bisa juga memiliki bersama. Kemudian, yang C itu pengertian pendekatan bipolar. Pendekatan bipolar ini memiliki hubungan yang tidak jauh dengan pendekatan yang dua lainnya. Sedangkan pendekatan bipolar memiliki salah satu konteks sosial dan situasional oleh kaum bipolar dianggap berperan penting dalam menentukan makna. Dalam pendekatan bipolar ini dianggap kajian spekulatif karena kajian dianggap tidak mampu meneliti karakteristik, ide, atau pikiran penutur pendengar sejalan dengan kualitas pengelola pesan dan pengamatannya. Kemudian ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah konsep yang mengaitkan dengan materi yang pelajari sebelumnya. Dengan situasi dunia, makna kontekstual adalah dapat juga berkena dengan situasi menyangkut tempat, waktu, lingkungan, penggunaan bahasa, dan konteks tersebut merupakan elemen yang memiliki makna dimaksud struktur teks atau pembicara. Sebab konteks paralinguistik atau yang telah memahami besarnya peran dimaknai dalam konteks menentukan makna dan konteks kata. Kemudian materi ketiga yang berjudul hubungan semantik dan ilmu lain. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang ilmu makna, kata, frasa, dan kalimat juga perubahan. Karena makna bahasa mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang bersifat erat dengan kehidupan dan ilmu lainnya. Yang pertama itu ada bagian ilmu lain, contohnya seperti semantik dan logika. Hubungan yang paling erat adalah logika, mempelajari tentang kalimat, porsi yang didapat dinilai lebih besar, atau yang salah, istilah-istilah seperti aplikasi konstitusi dan asumsi asing digunakan dalam keduanya. Kemudian, semantik sebagai sosiologi, atau yang sering disebut sosiolinguistik, yang mengkaji makna pada konteks sosial. Semantik melihat bagaimana situasi status sosial, situasi budaya, dan di lingkungan mempelajari makna sebuah ujaran dalam konteks sosial tersebut. Kemudian ada semantik dan sastra, atau juga disebut dengan sistematik, yang digunakan untuk menganalisis gaya bahasa, style, dan makna tersirat.
kontonasi dalam karya sastra, terutama dalam prosa atau puisi. Kemudian, ada semantik dalam filsafat, mempelajari hubungan antara bahasa, pemikiran, dan realitas. Filsafat bahasa berfokus pada apa yang dipresentasikan oleh kata-kata tersebut. Dasar-dasar pengklasifikasi bahasa itu ada garis keturunannya, struktur aliran, tipologis, dan juga letak geografis yang memiliki konteks bahasa meskipun tidak berkerabat. Klasifikasi secara generatis dan geologis adalah memiliki berbagai jenis, yaitu satu, klasifikasi genetis, pengertian pengelompokan bahasa berdasarkan asumsi bahwa berasal dari suku kata induk. Kemudian yang kedua itu klasifikasi tipologis, pengantar kelompok bahasa berdasarkan kesamaannya. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi geologis, pengelompokan bahasa dengan tata letak geografis. Seringkali bahasa berdekatan secara generatif meskipun berbeda keluarganya. Materi yang keempat yang berjudul makna dan referen. Makna yang seperti kita tahu mempelajari tentang pengertian kandungan yang ada dalam sebuah makna, kata, frasa, dan kalimat. Makna dan referen di sini memiliki contoh seperti kata bunga. Bunga bisa diartikan sebuah kembang. Atau ada bunga yang diartikan juga sebagai hiasan. Atau kata lain bunga yang bisa diartikan sebagai bunga bank. Dan kemudian referen. Definisi referen, objek tidak atau keadaan yang kenyataan di luar bahasa. Nyatanya dilanjutkan sebuah kata. Kemudian karakteristika, bersifat konkret, spesifik, dan acuan fisik atau kenyataan. Contohnya seperti pada kata buku, menunjukkan pada benda yang konkret, yang menunjukkan pada sebuah buku adalah kumpulan kertas yang dijilid menjadi satu. Kemudian materi yang kelima, yaitu berjudul makna, perbedaan makna, informasi dan maksud, tanda, lambang, konsep, dan definisi, serta kaidah umum tentang semantik. Yang pertama di sini ada konsep dasar semantik. Yang pertama, pengertian semantik. Semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari kata dan kalimat. Semantik membahas hubungan antara kata, frasa, makna yang ada di kandungannya. Dalam kajian linguistik, berfungsi untuk memahami bagian makna terbentuk atau yang berubah dapat dipahami maupun didengar. Yang kedua, perbedaan makna, informasi, dan maksud atau makna. Makna adalah isi atau arti yang terkandung dalam suatu kata, frasa, atau kalimat, merupakan hubungan antara bahasa dengan konsep objek yang dituju. Contohnya di sini seperti rumah, milik, makan, tempat tinggal manusia. Itu adalah contoh dari makna. Rumah yang berarti tempat tinggal manusia, dan tempat makan adalah tempat untuk makan. Kemudian yang B-nya di sini ada informasi. Informasi adalah pesan atau pengetahuan yang disampaikan melalui bahasa. Informasi biasanya berupa data atau informasi fakta yang ingin disampaikan kepada orang lain. Contohnya seperti hari ini hujan deras, menunjukkan sebuah informasi tentang keadaan cuaca pada hari itu. Kemudian yang ketiga itu ada tanda dalam semantik. Tanda adalah suatu hal yang mewujudkan satu dan yang lainnya. Dalam bahasa, tanda berupa kata atau simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna. Kemudian lambang. Lambang adalah tanda yang digunakan secara konvensional dalam suatu masyarakat untuk mewakili makna tertentu. Lambang bisa bersifat simbolik dan disepakati oleh masyarakat. Contohnya seperti bendera putih yang melambangkan menyerah. Kemudian ada bendera kuning yang melambangkan sedang berduka atau berpulang. Kemudian yang kelima itu ada konsep. Konsep adalah gambaran mental atau ide yang terbentuk dalam pikiran manusia tentang suatu objek atau peristiwa. Konsep menjadi hubungan antara bahasa dan realitas. Contohnya di sini, kursi adalah benda yang digunakan untuk duduk.
konsep mungkin berbeda yang ada pada manusia pahami dalam suatu makna dapat berbentuk benda bisa berbeda-beda. Kemudian, definisi. Definisi adalah penjelasan mengenai suatu makna kata atau istilah secara jelas dan tepat. Definisi digunakan untuk mempelajari pengertian suatu konsep. Kemudian, yang ketujuh itu ada beberapa kaidah umum tentang semantik. Yang pertama ada makna bersifat kontekstual. Makna suatu kata tentu kesepakatan masyarakat bersama. Yang kedua, makna dapat berubah. Makna kata dapat dipahami mengalami perubahan seiring berkembangnya waktu dan budaya. Kemudian yang ketiga, makna dipengaruhi oleh konteks. Suatu makna, suatu kata atau kalimat dapat berbeda tergantung situasi pemakaiannya. Kemudian ada hubungan makna antara kata. Dalam semantik, terdapat beberapa makna seperti berikut, yaitu sinonim, seperti persamaan kata, antonim, lawan kata, homonim, bentuk sama, makna berbeda, kemudian hiponim, hubungan makna umum dan khusus. Yang kelima itu, makna berkaitan dengan sistem bahasa. Makna tidak terdiri dari diri sendiri, tetapi berhubungan dengan struktur bahasa dan penggunaan dalam komunikasi. Kemudian materi yang terakhir yang berjudul penamaan, pengistilahan, dan pendefinisian. Pengertian penamaan di sini atau yang bisa disebut naming. Penamaan adalah proses pemberian nama pada sebuah benda, konsep, atau peristiwa berdasarkan arti tertentu. Dalam kajian semantik, penamaan berkaitan dengan hubungan antar lambang bahasa dan referen. Jenis-jenis penamaan di sini yaitu ada peniruan bunyi atau onomatopen berdasarkan tiruan bunyi alaminya. Contohnya seperti bunyi suara hewan kucing yang berbunyi meong dan kokok ayam. Adalah peniruan penyebutan bagian atau pras prototo, menamai suatu dengan penyebutan bagian dari keseluruhannya. Contohnya seperti roda 2 untuk sepeda motor. Kemudian, penyebutan sifat khas, penamaan berdasarkan ciri yang menonjol. Contohnya, si panjang tangan atau biasa yang kita kenal seperti pencuri. Kemudian, penemu dan pembuat. Nama diambil dari orang yang menemukan atau menciptakan sesuatu. Contohnya seperti hukum Newton oleh penciptanya bernama Isaac Newton. Kemudian, tempat dan asal. Nama berdasarkan daerah atau tempat, contohnya nama jeruk Bali atau kopi kayu. Kemudian ada bahan, penamaan berdasarkan penyebutannya, contohnya rumah kayu karena berasal dari kayu, atau gelas plastik karena dari bahan plastik. Kemudian keserupaan atau metafora, penamaan karena mirip bentuk atau sifat, contohnya seperti kaki meja, mata jarum. Kemudian itu ada pendekatan atau yang biasanya ambivariasi. Penamaan melalui singkatan atau akronim, contohnya UNESCO dan SIM. Pengistilahan atau bisa disebut terminologi. Pengistilahan adalah proses pembentukan istilah untuk mewakilkan konsep tertentu dalam bidang ilmu dan teknologi atau kegiatan tertentu. Di sini ciri-cirinya adalah istilah yang baik untuk pengistilahan, yaitu tempat makna yang tidak ambigu, kemudian singkat dan jelas, sistematis, dan sesuai kaidah bahasa. Cara pembentukan istilah adalah penerjemah, contohnya seperti kata download menjadi unduh, kemudian penyerapan internet atau data, atau pembentukan baru yang biasa disebut peralan menjadi link. Kemudian pengistilahan yang penting itu adalah menyeragamkan bahasa ilmiah, memudahkan komunikasi akademik, menghindari kesalahpahaman. Kemudian yang C itu ada pengertian pendefinisian. Definisi adalah proses menjelaskan makna suatu kata atau kalimat, sebuah istilah secara jelas dan tepat. Jenis-jenisnya di sini ada definisi konseptual, menjelaskan konsep secara mendalam. Contohnya, energi adalah kemampuan untuk seseorang melakukan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah definisi operasional,
berdasarkan cara pengukuran atau penggunaannya. Contoh, kemiskinan diukur dari pendapatan di bawah garis ketentuan. Kemudian yang keempat itu ada syarat definisi yang baik. Adanya kata yang tidak berputar atau tidak mengulang, kemudian jelas dan tidak ambigu, menggunakan bahasa yang dapat dipahami. Sekian penjelasan materi-materi yang sudah saya paparkan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.